Halo teman-teman, udah pada kenal aku dong. Masa selama 4 tahun belum kenal sama aku sih? Kalau belum kenal, kenal dulu yuk. Nama aku Muhammad Nabil Kenalida. Akhirnya aku di sini bisa ngebuat apa ya, kayak ngobrol gitulah sama kalian di sini gitu. Di sini juga aku sama teman aku, teman aku apa ya? Aku di sini nggak sendirian, aku sama teman aku di sini. Yang namanya itu ada Meniati Taren. Halo, nama aku Eminiati Ketaren. Ngomong-ngomong, kita udah lebih dari setahun kuliah online nih. Semoga pandemi segera berakhir. Ya, semoga teman-teman yang ngedengar ini sehat selalu, jangan sampai sakit, jangan keluar rumah terlalu sering, soalnya sekarang COVID-nya lagi parah dan PPKM-nya masih diperpanjang juga ya. Dan juga jangan lupa divaksin biar cepat sehat, dan semoga kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kuliah secara offline lagi di kampus. Soal di rumah aja, kan kalau di rumah tuh kan gabut tuh ya, makan, tidur, kadang olahraga sih kalau inget gitu kan. Terus juga yang ada kerjaan sih, tapi ya selama kami ini ya langkah baiknya kalau kita di rumah aja, jangan terlalu sering ke rumah, kalau keluar ke rumah gitu. Terus juga kalau perempuan di sini biasanya ngapain sih? Eminetti di sini biasanya kalau perempuan kalau di rumah ngapain ya? Biasanya tuh kalau cewek ya biasanya eh, paling bantu orang tua. Dan kadang kita tuh lebih asik dengan HP kita sendiri, handphone kita sendiri, sampai-sampai kadang kayak sampai malam tuh kita tuh ngemil gitu. Jadi banyak dari kita yang cewek-cewek tuh yang berat badannya tuh pasti makin naik sih. Oh Berarti iya, kebanyakan. ngomong-ngomong berat badan nih, kemarin kan aku sempat sedikit ribut nih sama adik aku, gara-gara pas mau Hmm, bikin kopi, bareng hmm. aku kan biasanya pakai gula aren, tapi ya adik aku tuh pakai gula kelapa, soalnya katanya sama aja. Padahal kan beda ya, namanya juga beda. Loh, emang beda ya? Kok aku baru tahu sih? Bedanya dari apanya Dari ya itu? dari yang aku tahu sih katanya beda, tapi nggak tahu juga. Pas banget nih kalau kamu lagi ngomongin tentang gula-gula kayak gitu, apalagi gula aren gitu kan ya. Nah, soalnya di sini kita nggak cuma berdua nih, ada teman-teman kita yang lain. Oh iya, ada siapa lagi? Nah, di sini tuh ada 4 orang lagi teman kita. Kita sapa aja kali ya? Tuh, yang Boleh, pertama tuh boleh. ada Aulia tuh, yang kedua ada Halo, yang kedua ada Siva, halo. yang kedua ada Desvi, Hai. yang ketiga ada Putri, dan yang keempat ada Citra. Hai. Nah, kebetulan teman-teman aku ini 4 orang itu kayak apa ya, kayak bukan bidang sih, cuman kayak teman-teman aku nih yang berempat nih kayak mempelajari tentang gula aren. Nah, kebetulan karena Emeniati kemarin ribut, nah kita tanyakan saja nih kepada teman-teman kita gitu. Semoga aja Wah, dari boleh dari banget mereka sih. ada ya, semoga dari mereka tuh ada info-info yang belum kita tahu misalkan seperti itu. Jadi gini teman-teman, aku sama Nabil tuh ngobrolin tentang gula kan. Masih banyak yang salah paham nih, gula aren sama gula kelapa tuh katanya sama. Tapi sebenarnya sama atau beda sih? Oh gitu. Jadi gula aren sama gula kelapa tuh beda.
Nih, dari bahannya tuh, kalau misalnya gula aren itu terbuat dari nira, pohon aren. Kalau misalnya gula kelapa itu terbuat dari nira, pohon kelapa. Oh gitu, cuma bedanya tuh di pohonnya doang apa ada yang lain tuh? Nah, ada lagi nih perbedaannya. Dari jurnal yang aku baca, gula aren itu kalorinya lebih rendah. Dari dalam 100 gram gula aren itu mengandung 369 kilokalori dan 0,6 gram protein, sedangkan pada gula kelapa mengandung 376 kilokalori dan 0 gram protein. Kemudian di gula aren rasa yang lebih pekat dari gula. Di sisi lain juga kita tuh ikut melestarikan gula aren kalau kita menggunakan gula aren, karena sangat sedikitnya minat pengusaha memproduksi gula aren murni dan mengakibatkan minyak pohon aren yang ditanam oleh masyarakat gitu. Wah, gitu ya. Jadi ternyata kalori gula aren tuh emang sedikit lebih rendah dan mengandung 0,6 gram protein per 100 gram daripada gula kelapa yang kalorinya sedikit lebih tinggi. Dan nggak ada kandungan proteinnya. Nah, sekarang kalau gula aren dibandingin sama gula putih atau gula pasir, gimana tuh? Lebih sehat yang mana, gula aren kah atau gula pasir? Coba aku bantu jawab ya. Jadi kalori gula aren itu lebih rendah daripada gula putih. Nah, gula aren itu mempunyai nilai indeks glikemiknya lebih rendah sebesar 35. Sedangkan gula pasir itu indeks glikemiknya itu lebih tinggi sebesar 58. Jadi gitu. Nah, benar. Aku bantu tambahin ya. Jadi, indeks glikemik adalah skala atau angka yang diberikan pada makanan tertentu. Berdasarkan seberapa besar makanan tersebut meningkatkan kadar gula darahnya. Skala yang digunakan adalah 0 sampai 100. Indeks glikemik tersebut disebut rendah bila kurang dari 50. Kalau dikatakan sedang, nilainya 50 sampai 70. Kalau misalnya tinggi itu di atas 70. Wah, menarik juga ya. Bisa beda-beda gitu ya perbedaan antara gula aren sama gula pasir. Nah, aku pengen nanya nih, kira-kira apa sih yang bikin kandungan kalori dan lain-lain itu bisa beda gitu? Soalnya kan bahannya kan udah pasti bahannya kan sama-sama kayak air nira kan gitu. Terus juga apa yang perbedaannya apa sih? Apa selama proses pembuatannya atau ada hal lain tuh gimana? Nah, iya bener banget Bill. Jadi selain bahannya yang beda, si cara pembuatannya juga ngaruh. Kayak gula aren itu kan umumnya lebih alami. Jadi dia tuh selama pembuatannya nggak ditambahin sama bahan tambahan lain. Kayak bahan-bahan sintetik kayak gitu. Jadi si kandungan-kandungan baiknya itu masih terjaga dan tetap utuh sampai jadi produknya. Terus gula aren itu dia nggak ada proses kayak penyulingan berkali-kali atau ditambahin bahan lain supaya buat memurnikannya gitu. Makanya nilai indeks glikemiknya itu bisa lebih rendah. Jadi dia aman, termasuk aman buat dikonsumsi sama orang-orang yang menderita diabetes. Terus biasanya tuh gula kalau misalnya warnanya lebih gelap, dia tuh cenderung lebih banyak kandungan nutrisinya. Gitu. Oh gitu ya. Aku jadi pengen tahu nih. Emang pembuatan gula aren kayak gimana sih caranya? Izin masuk ya. Tadi izin perkenalan dulu deh. Namaku Zidki. Tadi MC-nya mungkin lupa. Aku mau jawab. Jadi gula aren tuh kalau cara tradisionalnya itu dari literatur yang aku baca, nira itu dipanaskan sampai kental, sampai kadar airnya itu rendah sekitar kurang dari 6%. Setelah itu, cairan gula kental tersebut dituangkan ke cetakan, kemudian ditunggu sampai dingin.
Jadi kalau misalkan kita mau bikin pakai peralatan di rumah tuh bisa sebenarnya karena bahan yang dibutuhkan intinya juga cuman pohon nira arennya itu. Iya Zidki, tadi aku minta maaf ya nggak nyebutin, soalnya tadi di aku 4 munculnya gitu. Maaf ya, nggak apa, sekarang karena Zidki udah masuk dia ikut menjelaskan ya. Oh iya, tadi aku nggak dengar tuh ya, ada syarat, tadi kan ngejelasin kan secara tradisional tuh. Nah, emang ada cara modernnya nggak? Kayak cara bentuk ada mesin-mesinnya gitu kan, yang biasanya yang kita tahu tuh kan kalau bikin gula aren tuh kan secara tradisional itu kan yang aku lihat di YouTube dan di mana ya, video-video di TV tuh kebanyakan tuh aku lihatnya itu tuh pakai kerbau sih yang aku lihat. Tapi kalau dengan cara modernnya tuh gimana ya? Apa lebih simpel, terus apa lebih cepat, apa gimana tuh? Ada loh cara modernnya. Yang saya baca itu, aku baca itu melalui proses evaporasi. Contohnya gini nih, menggunakan evaporator silinder horizontal dan menggunakan tahap tunggal. Nih caranya itu nira yang diperoleh dari proses pengendapan dimasukkan ke dalam evaporator, kira-kira seperempat dari si evaporatornya. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan gas LPG. Pemanasan nira aren ini dilakukan sampai suhu tertentu. Saat proses pemasakan berlangsung, pengadukan yang terdapat di dalam pengadukan akan berputar. Hal itu bertujuan agar pemanasannya itu merata. Alat pengadukan yang digunakan terhubung dengan motor reduksi yang berfungsi untuk mengatur kecepatan pengadukan konstan dan kontinu. Setelah cairan nira mencapai kekentalan tertentu, cairan dikeluarkan, didinginkan, lalu dicetak, lalu dikemas. Oh gitu ya, ternyata lumayan banyak juga ya caranya. Kirain aku tuh lebih simpel gitu kan daripada pembuatan gula aren tradisional. Ternyata cara-caranya lebih banyak ya, ada mesin evaporator kayak gitu, ada pemanasan juga gitu. Oke. Ngomong-ngomong, aku masih ada pertanyaan di awal pembicaraan tadi. Kan disebutin katanya di industri gula aren ini tuh sebenarnya masih kurang minat pengusaha buat produksi gula aren murni. Makanya jumlah pohon aren yang ditanam pun masih sedikit di Indonesia. Nah, menurut Citra sendiri itu gimana? Nah, tadi juga kan aku sempat sebutin ya. Jadi sebenarnya gula yang dihasilkan dari pengolahan gula aren itu sangat membantu dalam menambah penghasilan masyarakat lokal. Selama ini industri gula aren masih dijadikan usaha sampingan, terutama oleh masyarakat di pedesaan. Mereka nggak mengharapkan terlalu banyak dari industri gula aren tersebut dengan pertimbangan bahwa penghasilannya tuh terlalu sedikit. Oleh karena itu, sangat tepat kalau pemerintah dalam hal ini, Departemen Perindustrian dan Perdagangan terutamanya, selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui industri gula aren yang telah mereka miliki, gitu. Setuju banget nih, apalagi kan ngelihat potensi sumber daya di Indonesia ini kan kayak udah kita tahu melimpah banget ya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditingkatin lagi pemberdayaannya pasti bakal bagus banget buat meningkatkan kesejahteraan warga lokal gitu. Sekarang aja kalau lihat dari data, meskipun industri gula aren itu masih dibilang kurang, tapi gula aren itu banyak peminatnya, terutama di luar negeri loh. Bisa dibayangin nih kalau misalnya nanti makin berkembang bagaimana. Wah iya sih, benar juga sih. Semoga gini aja, semoga di antara kita kalau udah lulus nanti, atau enggak kita bertujuh bisa ningkatin potensi gula aren di Indonesia, itu kan. Dan kan lumayan itu kan bisa mencapai pasar internasional juga.
Bisa dibayangin juga kalau misalkan itu kita bisa ngembangin secara pesat. Oh iya, ngomong-ngomong nih, udah kan ngomongin gula aren terus kan. Kalau tempat gula aren tuh tempat pembuatan gula aren di Indonesia tuh di mana sih? Ya, kalau benar ya, semoga nanti bisa ada salah satu dari kita yang ikut memajukan industri pangan, terutamanya di Indonesia. Terus tadi kan nanya industri gula aren di Indonesia itu di mana? Kalau sekarang itu dari yang aku tahu paling besar itu ada di Kabupaten Lebak, Banten. Mereka tuh terutama memproduksi gula aren yang jenisnya cetak dan semut. Bahkan karena cita rasanya yang udah terkenal enak ini nih, makanya permintaan dari pasar lokal ataupun internasional tuh sebenarnya udah banyak. Kan tadi sempat diomongin juga ya, kayak berpotensi banget gitu kita, dan emang benar berpotensi banget. Bahkan gula aren yang ada di Banten ini tuh mereka punya sertifikat internasional yang udah diakui, makanya mereka bisa nembus pasar luar negeri, bisa menembus pasar dunia. Wah, hebat banget sih. Semoga ke depannya industri pangan kita bisa semakin meningkat. Karena sebenarnya industri pangan di Indonesia tuh cukup kuat buat menghasilkan pangan berkualitas yang diakui dunia. BTW nih, kan beberapa hari yang lalu tuh kan aku beli gula aren tuh kan di warung. Nah, terus tuh aku tuh nyimpen si gula arennya itu di kulkas. Tapi waktu aku ngambil tuh jadi keras banget si gula arennya tuh. Terus kalau nggak dimasukin kulkas tuh nanti tuh kayak mencair, lengket-lengket gitu. Nah, aku tuh pengen nanya, bagaimana sih cara nyimpen gula aren yang baik dan benar tuh, dan biar awet gitu, biar nggak lengket dan keras juga gitu. Nah, repot juga ya Kang kalau kayak gitu. Aku punya nih tipsnya agar kalian tuh nggak repot gitu. Kalau gula arennya lengket atau salah simpan. Wah, apa tuh tipsnya Teh? Aku juga mau tahu dong. Teman-teman mungkin juga yang nonton juga mau tahu. Iya bener nih, masalahnya sama soalnya kayak gini. Nah, gula aren itu harus disimpan dalam wadah yang kedap udara di suhu ruang. Maka gula aren dapat bertahan sampai 2 tahun lamanya. Atau kalian juga bisa dengan cara menambahkan marshmallow dan roti di wadahnya biar menjaga kelembapan dari gula aren tersebut agar tetap kering dalamnya. Karena kan gula aren ini bersifat hidrofilik ya, jadi dia meresap atau menyerap air. Makanya kalau dibiarin terlalu lama terkena udara tuh jadi suka kayak berair gitu dan lengket. Jadi caranya tuh kayak nyimpenin marshmallow sama roti ya, biar kelembapannya terjaga gitu. Oke. Jadi sekarang aku akhirnya tahu cara nyimpen gula aren yang baik dan benar gitu kan, biar tahan lama juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang punya masalah sama cara penyimpanan gula aren, tipsnya boleh banget dipakai. Apalagi yang benar-benar suka bermasalah sama penyimpanan gula aren. Benar banget teman-teman. Nanti aku bakal nyoba tipsnya dari Teh Citra. Dan gimana nih dari teman-teman yang menyimak podcast kami, sudah tahu belum gula aren itu apa, perbedaannya apa, manfaatnya apa, dan cara penyimpanannya gimana, dan semuanya yang kita bahas tuh pada mengerti nggak gitu. Iya nih, terus tadi sempat ngomongin cara pengolahannya secara tradisional dan modern, potensi industrinya. Wah, banyak banget sih pokoknya. Ya nih banyak banget juga yang harus dipelajarin karena gula aren tuh potensinya tuh bener-bener apa ya, potensi dunia tuh bener-bener kuat gitu. Soalnya pohon nira dan pohon kelapa di Indonesia tuh banyak banget gitu. Sayang kalau misalkan kita nggak
menggunakan kayak menggunakan salah satu kegunaan pohon tersebut itu sayang banget, makanya kita harus gunakannya itu gunakan lebih baik biar gula aren Indonesia itu bisa menembus pasar internasional juga. Pastinya sih, Bill. Kami berterima kasih banyak banget nih buat bintang tamu kita yang keren-keren banget sih. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat sekali untuk kita dan teman-teman yang nonton podcast ini tentunya. Sama-sama. Stay safe ya, teman-teman. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di podcast kami. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di podcast acara selanjutnya. Sampai jumpa di lain podcast. Stay safe, kawan-kawan. Oke, dah. Dadah.